Raden Kuning sontak terkejut ketika dirinya diserang dalam air. Gadis bersisik itu sangat lincah di dalam sungai. Ia berupaya menenggelamkan orang yang ingin mengobatinya itu. Matanya bersinar terang dalam air, seperti mata kucing di malam hari. Raden Kuning yang memiliki kepandaian mumpuni di daratan, sempat kelabakan menghadapi serangan di dalam air. Namun ia kemudian menggunakan pukulan lesus Sing Purundamel. Seketika air yang terkena pukulan maut itu berubah menjadi es. Gadis aneh itu langsung terkurung es sehingga tak mampu lagi melawan. Raden Kuning segera menggotong balok es berisi putri Mentrabang itu ke rumah kayu. Mentrabang segera membantunya menyambut tubuh putrinya yang telah terkurung balok es. Mereka kemudian membawanya ke rumah warga terdekat. Raden Kuning dengan pakaian basah kuyup mengiring langkah kaki pimpinan para perompak bendawa itu dengan tenang. "Janganlah engkau khawatir, Paman Mentrabang. Putrimu akan baik-baik saja. Aku hanya membekukan air di sekitar tubuhnya." Raden Kuning mengusap tangannya ke bongkahan balok es. Seketika es mencair dan dengan sigap ia menotok pundak gadis liar itu hingga ia tak bisa melawan. "Tolonglah putriku ini, Bagus Kuning. Aku akan ikuti semua kehendakmu jika putriku satu-satunya ini bisa sembuh seperti sedia kala lagi." Hilang sudah kebengisan Mentrabang saat bicara tentang kesembuhan putrinya. Raden Kuning segera memeriksa tangan kanan putri bersisik itu. Aneh sekali, nadinya berdenyut tidak beraturan layaknya manusia normal. Raden Kuning kemudian memeriksa tangan kirinya. Namun di saat itu, putri bersisik ternyata telah bebas dari totokan dan ia segera memukul wajah Raden Kuning dengan sekuat tenaga. Beruntung pria pilih tanding itu memiliki indera perasa yang peka. Mendengar ada angin tenaga yang kuat hendak memukul wajahnya, ia segera menarik tangannya dan menyambut pukulan. Plak! Aduh! Sang putri berteriak kesakitan. Ia seperti memukul balok es yang licin dan dingin. Raden Kuning sengaja mengerahkan tenaga semestanya untuk menangkis pukulan lawan yang belum diketahui kekuatannya. Dalam hatinya Raden Kuning merasa janggal. Jika melihat dari tenaga pukulannya, jelas bahwa gadis itu tidak memiliki kepandaian tinggi. Tetapi dengan cepat ia mampu membebaskan totokan di tubuhnya. Padahal untuk orang yang berkepandaian tinggi saja, sangat sulit untuk membebaskan diri dari totokannya. Terlebih ketika berada di air tadi, gadis aneh itu seperti orang yang memiliki kepandaian tinggi. Tak sempat ia berpikir panjang, Raden Kuning kembali menotok gadis itu. Kali ini ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. "Penyakit yang diderita oleh putrimu ini sangat aneh. Aku belum bisa memperkirakan apakah sesungguhnya yang diidap olehnya, Paman Mentrabang. Belum pernah tabib Yu mengajarkanku tentang adanya penyakit seperti ini. Biarlah aku bawa saja putrimu ini ke kampung kami untuk diobati." Tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu Raden Kuning langsung berkelebat menyambar tubuh putri Mentrabang. Mereka yang berada di sana hanya tertegun melihat kejadian yang berlangsung cepat itu. "Aku pinjam putrimu dan aku titip ayahku Huanglo. Perlakukan ia dengan baik." Dari kejauhan Raden Kuning mengirim suara. Anak buah Mentrabang yang berusaha mengejar terpaksa mengurungkan niatnya karena dilihatnya pemimpin mereka memberikan isyarat melarang. Mungkin memang lebih baik putri Cala dibawa oleh laki-laki pilih tanding itu. "Biarlah tabib Yu mengobatinya. Kurasa ini memang jalan yang terbaik untuk putriku yang malang itu," ujar Mentrabang sedih. Raden Kuning menggunakan ilmu meringankan tubuh untuk segera pergi dari kampung terpencil itu. Sayangnya ia lupa harus menempuh jalan yang mana. Tanpa disadarinya, ia tersesat jauh ke dalam hutan perawan yang belum pernah didatangi manusia. Hutan itu dipenuhi pohon besar yang berdaun lebat. Sore datang, Raden Kuning masih saja belum bisa mencari jalan keluar. "Aih, di mana ini kita? Sudah setengah hari rasanya aku hanya berputar-putar di sini-sini saja. Sepertinya kita akan menginap di sini putri. Kita akan mencari tempat untuk berteduh dari malam yang gelap ini." Raden Kuning terpaksa mengajak bicara gadis bersisik yang menjadi tawanannya. Tak mungkin dilanjutkannya pencarian itu karena malam telah membayang. Raden Kuning kemudian meninggalkan gadis bersisik di bawah pohon besar. Kemudian ia mengempos tubuhnya melompat dari ranting ke ranting hingga akhirnya hinggap di dahan teratas. Dari ketinggian dilihatnya ada tebing tinggi di ufuk barat. Sinar matahari yang hampir hilang ronanya memerah sehingga menambah kesan angker tebing itu. Dalam pikirannya Raden Kuning telah menetapkan pilihan untuk menginap di tebing yang tinggi itu. Segera ia berkelebat turun dan langsung dikempitnya gadis bersisik yang masih tertotok kaku. Sependidih air,
Raden Kuning melompat cepat menuju barat dan akhirnya ia sampai ke tebing yang ternyata serupa benar dengan tebing tempat air terjun jalan menuju Kampung Bendawa. Yang berbeda dari tebing itu adalah air terjun yang terdapat di sana jatuh lebih tinggi. Raden Kuning merasa cocok dengan tempat itu, terlebih dilihatnya ada sebuah lubang yang dirembesi air di sisi kanannya berdiri, seperti gua menganga. Aku rasa gua itu cocok untuk kita bermalam, gumamnya. Di bagian bawah gua ada aliran anak sungai kecil yang terus mengalir keluar menuju aliran air terjun. Raden Kuning melihat ada kumpulan batu besar yang membentuk meja alami di sisi kanan gua. Dengan sekali lompat, Raden Kuning dan Putri Cala sudah berada di atas batu besar. Ia lalu meletakkan Putri Cala di meja batu dan selanjutnya Raden Kuning melompat turun ke bawah untuk mencari kayu bakar. Sependidih air, ia telah kembali dengan membawa ranting pohon kering. Ia lalu membuat perapian di atas batu berjajar yang ada di dalam gua. Selanjutnya Raden Kuning kembali melompat turun, tujuannya adalah mencari binatang hutan untuk santapan. Dilihatnya ada sekumpulan ayam hutan yang bertengger di batang pohon rendah. Dengan cekatan Raden Kuning mengambil batu kerikil sungai dan melemparnya ke atas pohon. Terdengar gedebuk diserta suara ayam berkokok tertahan. Dengan sekali sambitan, Raden Kuning berhasil menangkap 2 ekor ayam hutan. Ia lalu menyembelihnya dengan menggunakan batu sungai yang pipih dan tajam. Cukup lama ia meninggalkan gua dan ketika kembali dilihatnya Putri Cala telah sadar dan membuka matanya. Tak ingin tawanan anehnya berbuat onar, Raden Kuning kembali menotoknya hingga ia lemas kembali. Huks huks huks, ada di mana aku? Mengapa engkau membawaku? Aku butuh air, serunya sambil menangis. Sepanjang perjalanannya, baru kinilah ia bicara dengan jelas. Raden Kuning terperanjat dan langsung menghampirinya. Kita sekarang tersesat, ada di dalam hutan. Engkau aku totok agar tidak membuat onar. Besok kita akan melanjutkan perjalanan. Tujuan perjalanan kita ini adalah menuju kampung Muara Sungsang menemui kakek angkatku, Tabib Yueren. Penyakitmu sangat aneh dan harus diobati oleh beliau. Jadi lebih baik engkau tak usah membuat onar. Raden Kuning memberi penjelasan. Jika kulitnya tidak bersisik dan matanya tidak menyorot aneh, sesungguhnya Putri Cala ini adalah gadis yang cantik jelita. Raden Kuning melihat gurat alami dari kecantikan putri semata wayang perompak yang sangat ditakuti di Selat Malaka itu. Ayahnya, Mentrabang terkenal sadis. Namun sisi lain dari perompak berpakaian necis itu, ternyata ia sangat sayang terhadap putrinya ini. Raden Kuning tak lagi menanggapi Putri Cala yang terus menangis. Ia kemudian membuat perapian baru yang digunakannya untuk memanggang ayam hutan. Meski tak membalurnya dengan bumbu, wangi daging ayam panggang itu sungguh mengocok perutnya. Ayolah engkau ikut makan denganku. Aku akan membebaskan separuh totokanmu. Jangan engkau membuat onar ya. Jika kau membuat pusing, maka totokanmu akan aku kembalikan dan aku yang akan menyuapimu. Aku harus berendam di air agar tidak kepanasan. Engkau bawalah aku ke sungai kecil di bawah. Jika terlambat berendam di air, aku akan kehabisan nafas. Putri Cala yang tengah waras memberi penjelasan kepada Raden Kuning. Potongan ayam kampung panggang yang disodorkannya ke Putri Cala ludes tak bersisa. Terlihat sekali jika gadis cantik itu kelaparan. Raden Kuning memberikannya air minum dari tetesan dinding gua yang alami. Air itu sangat jernih dan rasanya dingin serta menyegarkan. Setelah kenyang menyantap ayam hutan, dengan diterangi cahaya seadanya, Raden Kuning melompat ke bawah gua. Ia kemudian masuk ke dalam gua dengan berjalan kaki melawan aliran sungai. Dilihatnya aliran air sungai itu sangat panjang dan berkelok-kelok seperti jalannya ular. Di dalam mulut bumi itu, Raden Kuning kembali menemukan tebing tinggi yang menganga. Jangan-jangan di bawah sana itu adalah jalan keluar. Jika melihat tebing yang ada di luar, tebing di dalam gua ini adalah tebing dalam tebing. Mungkin saja gemericik air di bawah tebing ini akan jatuh di sungai yang sama dengan tebing di luar. Raden Kuning bergumam sendiri. Ia kemudian memutuskan untuk menyelidiki tempat itu keesokan harinya. Namun betapa terkejutnya ia ketika kembali, di atas batu berjajar Putri Cala nampak tengah bicara dengan seekor ular kobra. Ular itu sepertinya mengerti apa yang dibisikkan oleh putri bersisik itu. Saat dilihatnya Raden Kuning memergokinya, Putri Cala mengeluarkan suara mencicit dan ular kobra itu kemudian lari menjauh menghilang dari pandangan. Ilmu iblis apakah yang engkau gunakan, putri? Sekian bab bersambung.